Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aura Rahman Syakila Siagian dengan NPM 25082600046. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil mind map saya di blok Basic System Organ of Cardiovascular Respiratory System and Digestive System atau disingkat dengan blok BSO1 yang berjudul Anatomi Organ Aksesoris Pencernaan. Baik, yang pertama itu ada hepar atau disebut dengan hati. Pengertiannya itu adalah hepar merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia dengan berat sekitar 1,4 sampai 1,8 kg pada pria dan 1,2 sampai 1,4 kg pada wanita. Organ ini terletak di kuadran kanan atas abdomen tepat di bawah diafragma dan sebagian besar terlindungi oleh tulang iga. Bagian-bagian hepar yang pertama itu ada lobus dextra, lobus terbesar. Kedua itu adalah lobus sinistra, yaitu lebih kecil dibandingkan lobus dextra. Yang ketiga, lobus caudatus, yaitu berada di bagian posterior. Dan yang keempat, lobus quadratus, yang berada di bagian inferior dekat kandung empedu. Pada bagian bawah hati terdapat porta hepatis, yaitu pintu keluar masuk, yaitu ada arteri hepatica propria, vena porta hepatica, dan ductus hepaticus. Fungsi hepar yang pertama menghasilkan empedu untuk membantu pencernaan lemak. Kedua, menyimpan glikogen sebagai cadangan energi. Ketiga, menetralisir racun obat-obatan dan alkohol. Keempat, menghasilkan protein plasma seperti albumin dan faktor pembekuan darah. Yang kelima, menyimpan vitamin A, D, E, K atau disingkat dengan ADEK, B12 serta zat besi, dan terakhir mengubah amonia menjadi urea agar tidak bersifat toksik. Hepar memiliki dua sumber aliran darah. Yang pertama, di arteri hepatica propria, yaitu membawa darah kaya oksigen. Kedua, vena porta hepatica, yaitu membawa darah kaya nutrisi dari saluran cerna. Baik, yang kedua ada vesica valia, yang disebut dengan kantung kemih. Pengertiannya itu adalah vesica valia adalah kantong kecil berbentuk buah pir yang terletak di bawah permukaan hati. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan empedu sebelum digunakan dalam proses pencernaan. Bagian-bagiannya itu ada fundus, corpus, column, dan ductus cytiscus. Fungsinya itu menyimpan empedu yang diproduksi hati, memekatkan empedu dengan menyerapkan air, dan mengeluarkan empedu ketika makanan berlemak masuk ke duodenum. Aliran empedu itu dari hepar ke ductus hepaticus dexter et sinister, lalu berlanjut ke ductus hepaticus communis, lalu ke ductus cytiscus, lalu ke vesica valia. Saat diperlukan, yaitu dari vesica valia, lalu ke ductus cytiscus, lalu ke ductus choledochus, lalu ke duodenum. Disuplai oleh arteri cystica, cabang dari arteri hepatica dextra. Baik, yang ketiga itu ada ductus choledochus atau disebut dengan saluran empedu. Pengertiannya itu merupakan saluran utama yang membawa empedu dari hati dan kandung kemih menuju usus 12 jari atau disebut dengan duodenum. Perjalanan salurannya itu berjalan melewati omentum minus, belakang duodenum, kepala pankreas, dan dinding duodenum. Kemudian bergabung dengan ductus pancreaticus membentuk ampulla pater dan berfungsi sebagai pengalir empedu menuju usus, lalu membentuk emulsifikasi lemak sehingga mudah dicerna oleh enzim lipase. Pengaturannya itu, empedu keluar melalui sphincter Oddi yang akan membuka saat ada makanan, terutama yang mengandung lemak. Baik, yang keempat itu ada pankreas. Pankreas memiliki pengertian, yaitu organ yang memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai kelenjar eksokrin dan endokrin. Terletak di belakang lambung dan memanjang dari duodenum hingga limpa. Bagiannya itu caput, column, corpus, cauda, dan processus uncinatus. Fungsi eksokrinnya menghasilkan enzim pencernaan. Yang pertama itu ada amilase, yaitu mencerna karbohidrat. Kedua itu ada lipase, yaitu bekerja sebagai pencernaan lemak. Ketiga ada tripsin dan kimotripsin, yaitu sebagai pencernaan protein. Keempat ada nuklease, yaitu sebagai pencernaan asam nukleat. Dan yang kelima ada bikarbonat, yaitu sebagai penetral asam lambung. Fungsi endokrin dilakukan oleh Pulau Langerhans, menghasilkan beberapa hormon. Yang pertama itu ada hormon insulin sebagai penurunan kadar gula darah, kedua glukagon sebagai penaikan kadar gula darah, yang ketiga hormon somatostatin sebagai penghambat sekresi beberapa hormon. Saluran pankreas itu dari ductus pancreaticus major yang disebut dengan wirsung
Dan yang kedua, ductus pancreaticus minor dan disebut dengan Santorini. Dan disuplai oleh arteri pancreatico-duodenalis superior, arteri pancreatico-duodenalis inferior, dan cabang dari arteri lienalis. Yang kelima ada glandula salivaria atau disebut dengan kelenjar ludah. Yang A ada glandula paratiroidea. Lokasinya itu di depan dan bawah telinga. Fungsinya itu menghasilkan saliva serosa yang kaya enzim amilase untuk memulai pencernaan karbohidrat. Salurannya itu dari ductus parotideus menembus musculus buccinator dan bermuara di dekat gigi molar kedua atas. Dan yang B ada glandula submandibularis, berlokasi di bawah rahang bawah yang disebut dengan mandibula. Fungsinya itu menghasilkan sekitar 60-70% saliva berupa campuran serosa dan mukus. Salurannya itu dari ductus submandibularis bermuara di kanan dan kiri frenulum lingula. Dan yang C ada glandula sublingualis. Lokasinya itu di dasar rongga mulut di bawah lidah. Fungsinya itu menghasilkan saliva yang lebih kental karena mengandung banyak mukus sehingga membantu proses menelan dan melindungi mukosa mulut. Vaskulasi organnya. Vaskularisasi organ hepar yaitu ada arteri hepatica propria dan vena porta hepatica. Vesica valea ada arteri cystica. Pankreas ada arteri pancreatico-duodenalis superior, arteri pancreatica-duodenalis inferior, dan cabang arteri lienalis. Glandula salivaria, cabang dari arteri carotid externa, lalu dialirkan kembali melalui vena retromandibularis. Hepar menghasilkan empedu. Empedu disimpan dan dipekatkan di vesica valea. Saat makanan berlemak masuk ke duodenum, kandung empedu berkontraksi. Empedu dialirkan melalui ductus choledocus menuju duodenum. Pankreas mengeluarkan enzim pencernaan dan bikarbonat untuk membantu mencerna karbohidrat, protein, serta lemak. Kelenjar ludah memulai proses pencernaan sejak makanan masih berada di rongga mulut dengan menghasilkan saliva yang mengandung enzim amilase. Baik, dari presentasi saya akan menyimpulkan bahwa organ aksesoris pencernaan tidak dilalui oleh makanan secara langsung, tetapi berperan sangat penting dalam proses pencernaan. Hepar menghasilkan empedu, vesica valea menyimpan dan memekatkannya, ductus choledocus menyalurkan empedu ke duodenum, pankreas menghasilkan enzim pencernaan dan hormon pengatur glukasa, sedangkan kelenjar ludah menghasilkan saliva untuk memulai proses pencernaan di rongga mulut. Kerja sama seluruh organ ini memastikan makanan dapat dicerna dan zat gizi diserap secara optimal. Baik, saya akan membacakan beberapa referensinya. Ada 4 referensi yang diambil dari buku ataupun jurnal. Yang pertama dari Richard L. Drake, Grace Basic Anatomy tahun 2012. Kedua, Richard S. Neal, Anatomi Klinik untuk Mahasiswa Kedokteran, edisi 6 tahun 2013. Ketiga, Sobota Atlas of Human Anatomy, 5 tahun edition 2009. Dan yang keempat, Keith L. Moore, Essential Clinical Anatomy 5th edition tahun 2015. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.